Alhamdulillah hari ini ada beberapa bal kita kirim nih di gudang MBL. Perkenalkan saya Muhammad Malakat dan dengan tokonya MBL ini. Bagaimana kabar-kabar buat semuanya, para pemain pakaian tripping? Semoga sehat semuanya. Untuk pengemasan pakaian tripping hari ini alhamdulillah ada beberapa bal berangkat. Ada yang ke Sulawesi, ke Papua, dan sebagian juga ada juga yang bagian Sumatera gitu. Alhamdulillah itu entah dari mana itu customer berdatangan terus nih. Alhamdulillah ya. Makanya itu kita tuh memang misi kita tuh menonjolkan bahwa kita tuh pedagang bukan tripping. Jadi kita tuh lebih ke personal branding dulu. Kita lebih memperkenalkan personal dulu, siapa sih kita gitu, apa sih yang kita jual, itu untuk brandingnya. Di pakaian tripping ini dia tuh indahnya setiap kali orang membuka itu pasti orang tuh ada kejutan dalam item yang mereka buka, itu dalam bahan yang mereka buka. Kejutannya karena memang mereka tuh nggak tahu itemnya, cuma mengetahui jenisnya aja itemnya, tapi nggak tahu berapa persentase tingkat brandnya, berapa persentase tingkat barang badannya, berapa persentase buat barang ekornya. Jadi memang nggak tahu. Makanya itu juga dibilang orang salah satu keindahan dalam pakaian thrifting ini gitu. Jadi orang tuh muka yang main thrifting ini mereka tuh membuat rasa mereka tuh semakin dalam gitu. Jadi semakin mereka membongkar, semakin ingin membongkar lagi. Jadi mereka tuh membongkar lagi dan lagi gitu. Untuk teman-temanku semua, sebagai mana pakaian thrifting ini alhamdulillah makin lama tuh makin meluas gitu. Jadi makin lama tuh memang makin jangkauannya tuh makin luas, targetnya tuh makin luas gitu, alhamdulillah ya. Karena apa, pakaian thrifting ini dikenal dengan pakaian bekas yang dikemas, yang kemasan ada 100 kilo, ada 90 kilo, ada 80 kilo. Itu tergantung dari beratnya ya. Tergantung dari balnya, ada bal yang 80 kilo, ada 90 kilo, dan ada 100 kilo gitu. Nah untuk brand bal ini ya banyak banget Kak, banyak banget. Brand baru udah puluhan brandnya. Jadi brand itu menandakan satu brand karung gitu, brand karung, kemasan karung gitu. Jadi brand itu nggak menandakan bedanya barang kualitas enggak. Jadi brand itu menandakan satu karung aja gitu, bahwa karungnya ini yang ini bahannya mungkin dari bal Aji, yang ini lain mungkin dari bal GU atau yang bal mana gitu. Dari brand Korea, Jepang, Cina itu banyak banget brand-brandnya. Yaitu puluhan. Makanya kalau kita menanyakan satu brand atau satu kode itu Canggu itu susah, karena apa, yang masuk itu dia beda-beda Kak, beda-beda gitu. Tiap barang yang masuk itu beda-beda dia, enggak. Makanya kalau kita jualnya satu brand, kita fanatik satu brand, kita akan sulit mendapatkan barang gitu. Emang begitu dia. Karena bal ini kan beda-beda. Nah beda kode, beda dengan brand balnya, beda juga dengan kodenya dia. Kode itu kan hanya pertanda untuk mengasih tahu apa kode barang tersebut gitu. Itulah kode, gunanya kode. Jadi kesingkatan, biasa kesingkatan. Alhamdulillah ya, pengiriman kita berjalan lancar. Untuk Jabodetabek itu ada sistem COD. Jadi pembayaran itu setelah barang sampai ya. Pembayarannya setelah barang sampai gitu. Kakak bisa cek lagi barangnya setelah sampai ke tempat kakak, cek lagi, sesuaikan barang yang saya kirim videonya sama barang yang sampainya gitu. Setelah itu baru dibayar barangnya, itu kalau sistem COD. Tapi COD itu hanya berlaku Jabodetabek gitu. Luar kota nggak bisa, karena luar kota nggak bisa dijangkau sama travel. Dia memang ada pihak ekspedisi yang udah profesional gitu. Jadi jenis-jenis item pakaian itu dia banyak kategorinya. Makanya kita tuh kalau main bal itu kita tinggal tentukan aja apa sih jenis yang mau kita buka gitu. Dan bagaimana sih cara kita buat mengelolanya gitu. Jenis yang kita buka itu ya kita tentukan jenis kita buka, nanti kita konsisten satu item itu jenis itu gitu. Nah, kita naikkan trafficnya hingga orang banyak yang mengetahui bahwa kita tuh menjual produk tersebut, item tersebut. Nah hingga itu setelah dikenal, nah kita akan lebih enak menjualnya gitu. Jadi tingkat lakunya juga begitu dia, mengikuti jangkauan. Semakin banyak jangkauan, semakin banyak orang yang mengetahui kita pedagang item tersebut, ya lakunya pun akan semakin besar gitu. Karena setiap brand bal itu, setiap item bal itu ada pemainnya, ada pemain, ada yang suka-sukanya gitu.
Jadi nanti juga kalau kakak live di TikTok atau di YouTube, nah orang itu setelah melihat kakak live, yang nangkring itu bukan dari customer yang mau membeli aja, bahkan dari sesama pedagang nih bisa jadi customer kita. Contoh kakak buka kaos atau apapun itemnya, kakak buka itu, nanti orang yang main item itu akan nangkring di sana karena orang itu mau mencari apa sih yang bisa diambil dari bahan kita, model yang bagaimana sih yang mereka butuhkan untuk menunjang target market mereka gitu, untuk memenuhi permintaan customer mereka gitu. Mereka akan menunjang sana, makanya tuh tingkat lakunya akan lebih kencang ya. Kalau personal brandingnya kita udah dikenal. Di dunia thrifting ini juga yang pemainnya juga nggak ini kak, pemainnya itu udah kemana-mana sih, kemana-mana main thrifting ini. Banyak orang usaha thrifting ini yang dulunya mungkin usaha ya, modalnya sedikit, dengan usaha thrifting ini mereka bisa mulai usaha karena memang modalnya itu nggak terlalu mahal, bisa dijangkau lah, istilahnya bisa dijangkau gitu. Karena budgetnya itu mulai dari 2 juta sampai puluhan juta budgetnya, tergantung kita sih mau mulai yang mana dulu nih itemnya gitu. Nanti kayak setelah ini pengalaman saya pribadi, jadi setelah kita memulai satu item, kita tuh fokus item itu gitu sampai benar-benar kita tuh menguasai item tersebut. Kita tahu oh item ini yang harus kita pisahkan, item ini harus kita jual sekian, bahan seperti ini kita jual sekian, kita sampai kita benar-benar paham pasti gitu. Tuh. Jadi jangan juga kita mengikuti orang. Dengan orang dalam berbisnis itu tadi, karena ini contoh begini, mereka tuh keuangannya berantakan, kita harus benar-benar mengatur keuangan tadi. Gimana biar keuangan kita tuh tahu nih arah uang masuknya, tahu nih arah uang keluarnya, itu yang kita harus tahu, yang kita harus ingat, itu benar-benar harus kita pelajari gitu. Kita harus mengatur strukturnya itu yang benar-benar dengan jelas gitu. Buat teman-temanku semua item itu apa aja lah jenis itemnya itu kita tinggal tentukan aja, mau buka yang mana dulu nih, kita larinya kemana dulu nih gitu. Nanti setelah kita memutuskan satu item tersebut, nah kita fokus satu item itu, jangan berubah-ubah itemnya gitu. Soalnya kalau kita berubah-ubah, kita nggak akan menemukan segmen pasarnya, kita nggak akan menemukan pasarnya itu. Jadi orang nggak akan mengenal. Makanya baiknya itu daripada kita mengenalkan branding dulu, lebih baik kita kenalkan personal dulu. Itu juga yang saya kenal dari beberapa content creator yang udah sukses gitu, dari Ko Denis, dari teman-teman lain, dari Kak Vicky Salim gitu, dan juga teman-temannya lain gitu. Mereka juga begitu, personal branding mereka tuh lebih ke personal branding dulu. Nanti setelah personal brandingnya naik, baru mereka larinya ke personal yang naik, baru ke brandingnya ya. Jadi personal itu kan tentang diri kita, siapa kita gitu. Sementara kalau branding itu apa yang kita jual gitu, produk apa sih yang kita tawarkan kepada audiens, produk apa sih yang kita tawarkan kepada penonton gitu. Begitu. Jadi pedagang itu juga mereka tuh saya tahu tuh berlomba-lomba untuk memberi rasa penasaran tersebut gitu. Nah di thrifting ini dapat banget tuh, rasa itu dapat banget, rasa penasaran dapat banget. Entah itu orang yang beli eceran atau orang yang beli perbal gitu, dapat itu rasa penasarannya. Karena apa, orang beli eceran tuh setiap orang buka bal pasti nangkring di sana. Mereka akan lihat item apa sih yang harus aku beli lagi, warna apa sih yang belum aku punya dari bahan ini, item ini gitu. Brand apa sih yang belum aku, mereka akan nangkring di sana. Dan kakak juga sebagai yang buka bal juga akan tumbuh banget, nah sampai saya akan tumbuh gitu. Karena apa? Bisa kakak membuka satu bal, kakak melihat satunya tuh, membuka satu kawan itu udah was-was pasti begitu ya. Karena kita tuh mau cepat-cepat pengen tahu berapa banyak sih barang kepalanya, berapa banyak sih barang ekornya, berapa banyak sih barang badannya gitu. Kita pengen tahu situ gitu. Itu indahnya gitu. Itu kita tuh ada timbul penasaran di situ. Mau dari customer yang beli satuan atau beli perbalnya, itu timbulnya rasa di sana. Rasa penasaran tuh memang itu, rasa penasaran itu yang membuat orang itu untuk membeli, untuk check out kita. Untuk pemula, untuk tidak tertipu, walaupun yang udah sering buka bal, yang masih sering tertipu, itu bisa kita hindari gitu. Hindari dengan cara pemula itu harus mengetahui harga dulu. Nanti setelah mengetahui harga, kalian tuh kalau lihat orang-orang toko yang mau kalian beli itu, kalian tanya dulu alamat akun dia apa, Facebook dia apa, TikTok dia apa. Nanti setelah itu kalian cek testimoni aslinya gitu, pastikan akunnya itu real gitu. Nah setelah itu kalau memang ada waktu, kita bisa datang ke tempat gitu, lihat ke gudang dia langsung, tanya sama orang-orang di mana sih gudang orang ini gitu.
Kalau udah begitu, insya Allah tertipu itu akan lebih minim gitu. Dan juga kalau untuk senior itu yang pertama itu yang harus sekali kita tahu itu, jangan pernah menanyakan kode atau brand bal gitu. Itu saya sampaikan jujur aja, karena apa, korban terbesar itu selain dari pemula itu orang-orang yang dominan sama kode. Jadi oknum itu mempunyai peluang untuk masuk ke sana gitu. Jadi oknum itu mempunyai perencanaan, orang-orang yang memang fanatik dengan kode item tersebut gitu. Jadi mereka tuh akan mendapatkan materi untuk menipu kita gitu, dengan cara mereka bilang mungkin barangnya ada dan kita juga harus DP untuk mengeluarkan barangnya. Itulah biasanya bisa terperangkap dari perangkap oknum. Mereka bisa meripek barang tersebut gitu. Jangan sekali-sekali kita membuat narasi untuk menanyakan kode atau brand bal ke penjual. Tanyakan aja itemnya, itu aja yang saya sampaikan. Itu untuk menghindari memperkecil hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tertipu tadi ya. Kita harus benar-benar pintar loh, benar-benar harus jeli dalam memilih satu brand bal itu gitu. Dan kita juga harus benar-benar menguasai gitu. Kalau bisa tuh kita tuh tahu nih tokonya, yang jelas kita tahu orangnya dulu. Siapa sih personalnya gitu. Siapa sih pemiliknya toko itu gitu. Kita harus mengetahui itu sampai nanti kalau kita udah mengetahuinya, kita bisa percaya satu orang itu. Kita fokus ke orang tersebut. Andai kala di saat kita udah percaya sama orang tersebut, kita mengambil barang ke orang lain, kita bisa minta bantuan orang tersebut gitu, agar memastikan barang kita tuh aman dan kita tidak akan tertipu gitu. Itu caranya kayak di Bandung ini sekarang itu kak. Kenapa sih banyak penipu? Sebenarnya penipu itu di mana-mana gitu untuk kasus thrifting ini. Cuman di Bandung ini banyak karena oknum itu mereka tuh memanfaatkan situasi, keadaan, tempat. Karena di sini kan di Gede Bage ini terkenal sebagai pedagang thrifting mungkin yang besar ya. Nah jadi mereka tuh menjadikan itu satu kesempatan ajang gitu buat mereka menipu. Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih onward itu, memilih toko itu. Kita bisa lihat testimoni asli dia. Yang pastinya kita harus mengetahui bahwa benar-benar orang itu akunnya real gitu. Benar-benar itu harus kita teliti, kita benar-benar harus selidikin siapa sih yang punya akun ini. Benar nggak sih dengan testimoni asli? Kalau memang benar, kita bisa tanya ke dia gitu. Sama dia nggak akan menipu, karena kalau pedagang itu mereka nggak akan menipu customernya, karena yang dia mau customernya pada maju semua. Semakin customernya itu banyak ambil barang, semakin banyak juga barangnya akan laku gitu. Jadi bal ini juga jangan kita anggap ini karena barangnya kendor atau bagaimana kita anggap itu, jangan juga begitu. Karena apa? Bal ini kan seperti ini tuh, masuknya seperti ini, kita susun seperti ini. Nah, ada kalanya waktu ada bahan-bahannya material yang rentah, bisa kita masakin dia kalau lama itu sedikit mengempot, jadi kaumnya sedikit mengendor. Bukan karena dia kendor, dia reflect, bukan ya. Jangan juga salah persepsi seperti itu, jangan kita. Jadi biasanya orang mengenal barang-barang reflect itu adalah memang itu ada oknumnya yang jahil gitu. Jadi orang-orang yang memang jahat gitu niatnya. Tapi kalau pedagang itu insya Allah mereka tidak akan bermain dalam dagangannya gitu, karena mereka tuh intinya gini, mereka akan menjunjung tinggi nilai kejujuran itu, mereka akan menjunjung tinggi komitmen itu gitu. Karena dengan begitu orang akan percaya sama mereka, orang akan lebih enak untuk melakukan pembelian ke toko itu yang dikejar sama penjual gitu. Kita harus bisa membedakan siapa sih penjual sama penipu gitu. Makanya kita juga orang-orang awam itu wajib banget untuk mengenal harga dulu gitu. Jika ada orang yang menawarkan barang yang masuk akal, itu berarti penipu gitu. Ya, kita harus benar-benar dalam memilih-milih itu. Kita harus benar-benar mengetahui dulu gitu. Entah itu pemula ataupun senior. Kalau senior tadi jangan nanyakan kode bal kak, karena bal itu masuknya nggak selalu masuk gitu. Jadi brand yang kakak mau pun nggak selalu ada gitu barangnya. Kita tanyakan aja bahan baku nih, itemnya gitu, itemnya apa, dan bisa kita minta pedagang itu buat video call untuk memastikan isinya, bawah dan belakangnya gitu udah pasti isinya. Kalau memang cocok harganya nggak apa-apa, kita coba dulu, karena item itu brand itu nggak menentukan isinya bagus atau tidak. Brand itu hanya menentukan brand dan kode itu menentukan untuk material tersebut gitu. Kita harus pintar-pintar memilih dalam hal itu kan. Nah, intinya tadi kalau membeli itu kita harus membeli dengan orang-orang yang benar amanah tuh, orang-orang yang benar-benar kita bisa dipercaya nih gitu. Benar-benar orang ini bisa diajak berbisnis gitu.
Di Bali semua item ada, makanya kalau pemain Bali dia nggak susah menentukan item apa yang dia jual, tapi susah mereka itu untuk memilih gitu, memilih item apa sih yang dahulu awal saya buka ya kan. Itu juga yang terjadi sama saya waktu dulu gitu, waktu saya di tahun 2017 2018 saya itu mau banget tuh mau bongkar thrifting ini, tapi saya tuh nggak tahu caranya, saya bingung sampai saya bingung apa sih yang saya harus buka. Setelah saya benar bingung, saya mulai dengan apa yang saya suka gitu, agak juga bisa begitu. Jadi mulai dengan apa yang kita suka terlebih dahulu itu juga bagus kak. Jadi kita memulai dengan apa yang kita suka, kita tuh mempunyai materi untuk membuat kontennya, untuk menjelaskan itemnya kepada customer atau audiens. Kita mempunyai materi gitu loh, itu juga bagus. Dan item trading ini dia menentukan aja kita ini dia tuh semua item itu ada segmen pasarnya kak. Kita bisa mempelajari itu dengan melihat apa sih yang dibutuhkan di dalam daerah kita ini, apa sih yang sekarang lagi tren gitu. Kalau lab itu sekarang tuh yang lagi rame itu pasti material tuh item yang lagi tren. Jadi kan item trading ini dia tuh yang trennya itu berganti-ganti kan. Ada kadang kala musim trennya jaket jean, ada kala musim trennya itu jumpsuit jean, jumpsuit katun, ada kalanya kargo panjang, kargo pendek gitu. Itu kita harus bisa melihat itu juga gitu. Selain kita mengenal pasar, setelah kita mengenal pasar, kita udah mengenal pasar, kita harus membuat perencanaan gitu. Gimana sih biar toko kita ini mempunyai nilai tambah gitu. Bagaimana sih toko kita agar kita ini terlihat berbeda dari yang lain gitu. Apa sih keunggulan kita bahas ke sana dulu gitu. Jadi kita lebih condong ke sana dulu. Nah, di sini kita jelaskan untuk alamat kita tuh di Bandung, Gede Bagi ya. Dan nomor WA kita atau nomor rekening kita harus sama nomor kita sendiri. Di luar itu luar tanggung jawab kita. Kenapa? Karena banyak oknum yang memanfaatkan penjual yang amanah kan. Mereka tuh mengatasnamakan terkadang mengatasnamakan karyawan atau apalah sebagainya, mereka mengatasnamakan itu. Jadi tetap kita harus menanyakan ke orang tersebut gitu. Dan ini udah kejadian juga sama calon customer orang yang membeli kita mengaku sebagai pembeli gitu. Ketahuinya dia tuh menjual ke orang lain barang itu gitu. Nah, untuk menipu orang itu dia mengaku itu sebagai gudang kita. Jadi jangan sampai kita melakukan transaksi dengan orang-orang yang nggak jelas. Kita harus mengetahui gitu. Kalau memang dia tahu dia mengaku toko tersebut, kita lebih baik hubungi langsung orangnya gitu. Benar nggak sih gitu. Begitu ya. Dan saya tuh nggak akan bertanggung jawab kalau memang transaksi ini bukan nama saya gitu. Karena saya nggak tahu itu oknum, jaringan oknum gitu. Jadi lebih baik kita berhati-hati, kita harus mengetahui dulu siapa sih penjualnya gitu. Kita harus benar-benar waspada akan hal itu. Karena ya oknum tadi mereka tuh mencari-cari celah untuk menipu kita, untuk memanfaatkan, menarik uang di kantong kita gitu. Mereka akan mencari itu semua, mencari celah kita, mencari kelemahan kita gitu. Makanya target mereka tuh sekarang tuh selain dari pemula itu ya orang-orang yang biasa buka, orang-orang yang fanatik gitu dengan brand bal atau kode bal. Itu target mereka sekarang gitu. Makanya saya berulang kali saya bilang untuk kita yang biasa buka bal, kita tentukan aja itemnya apa gitu. Jangan kita tentukan kode brandnya gitu. Karena itu akan bahaya. Itu akan memancing orang buat menipu kita. Itu bahaya banget loh. Jangan main-main kita dalam hal itu. Brand bal itu dia banyak banget ya. Jenis brand bal banyak jenisnya dia. Di bal itu semuanya itu beda-beda. Kecuali pakai anak dia lebih campur dia. Anak tebal dia campur, atasan, cewek, cowok dia ada, bawahan ada dia. Tapi kalau item dewasa itu lebih ke per item, dia lebih dominan ke per item. Kalau Anda tuh mau carinya kaos ya kaos aja isinya. Kalau dari kaos kera ya kaos kera aja, kalau hoodie aja gitu dia lebih ke per item. Dan untuk isi juga dia mengikuti ketebalan dari material ya. Jadi isi nggak sama gitu. Yang sama itu paling beratnya atau diameternya kakak. Gitu. Dan kita memang benar-benar harus jenius dalam memilih satu toko gitu. Kita harus benar-benar memperhatikan jam berapa sih tayang dia, jam berapa sih live dia, kapan sih dia live streaming, kapan sih dia membuat konten gitu. Kita harus memastikan bahwa benar-benar toko itu punya orang tersebut. Kita harus mengetahui bahwa benar-benar orang itu banyak testimoni aslinya kak. Itu hal yang harus kita ingat, entah itu yang udah sering buka ataupun yang baru masuk buka. Sebenarnya bisnis thrifting ini itu tergantung dari kitanya gitu.
kitanya mau bawa kemana, kitanya mau ada perencanaan apa, kita coba-coba aja semua perencanaannya hingga kita mengetahui kemana arahnya gitu. Nanti orang-orang itu tanpa kita minta mereka akan datang sendiri kan, kalau orang udah mengenal kita sebagai penjual barang tersebut gitu, item tersebut gitu. Apapun itemnya itu orang akan datang sendiri, yakinlah hal itu. Kenapa? Semakin luas jangkauan kita, semakin orang mengetahui bahwa produk kita yang kita jual, semakin orang penasaran dengan kita, itu semakin besar jika mereka akan membeli ke kita. Itu fakta kak, kita bicara tentang fakta ya. Nah di sisi lain kita tuh jangan ini kak, jangan bertele-tele, itu tuh harus komitmen gitu. Kalau memang iya, enggak ya enggak. Ada ini bang, atau item ini enggak, harga sekian saya kemas gitu, saya ambil, kalau nggak ada enggak, jangan bilang begitu. Nanti takutnya pas udah dikemas kita udah capek-capek turun barangnya, tiba-tiba cancel alasan yang uang belum cair lah. Jangan seperti itu. Kalau uang belum ada, lebih baik kita tanyakan dulu, kita belajarin dulu gitu. Dan bisnis ini itu ya kalau bisa tuh atas restu suami istri biar enak gitu. Di saat seseorang istri mau mulai bisnis, suaminya itu mengizinkan, itu akan lebih bermakna, itu akan lebih ini apa namanya itu, uangnya itu akan lebih berkah gitu. Kemungkinan sukses juga akan lebih besar karena dapat restu dari doa yang utama, doa ikhtiar, dan kita berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin gitu. Nah jadi untuk brand value ini kak, contohnya brand value ini Triple K, ada juga Yongjin, semuanya banyak banget, brand Korea ini banyak, brand Cina ini banyak, brand Jepang ini banyak. Makanya kita kalau beli value, alangkah bagusnya kalau kita tuh menentukan item aja gitu loh gitu. Karena perbedaan dari brand itu, perbedaannya hanya tentang hoki-hokian. Kalau memang kita hoki, ya mungkin dapat barang bagus gitu. Kalau memang kurang hoki, mungkin barangnya standar gitu, paling dia standar gitu. Jadi di tiga brand itu juga dia ada kelebihan dan kekurangan kak. Dari brand Jepang, brand Korea, brand Cina itu mereka itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu, tergantung dari market kita gitu. Mungkin brand Cina, kalau brand Cina itu mungkin akan larinya itu ke fashion atau model. Kalau larinya ke Jepang mungkin larinya itu masalahnya itu ya brand gitu. Kalau untuk warna dan size mungkin ke Korea kan. Jadi mereka itu mempunyai tiga kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau kita banding-bandingkan, kita nggak mau jadi kaum banding-banding ya. Tapi kalau coba kita banding-bandingkan, banyak yang tanya ke kita itu, bang awal itu bagusnya buka paket usaha atau bal dulu gitu. Nah itu tergantung dari kita gitu, maunya kemana dulu nih. Tapi kalau kita banding-bandingkan, bagusnya ke bal dulu. Kenapa? Karena bal itu butuhannya di sana, utuh, barangnya utuh. Barang jetpot ada di sana, barang-barang kepala ada di sana, barang-barang ada di sana, semuanya ada di sana gitu. Tapi kalau pakai usaha itu biasanya barang-barang kepala, barang jetpot itu nggak ada lagi, walaupun terkadang ada juga brand-brandnya gitu. Tapi tingkat jetpot itu nggak ada lagi biasanya. Nah itu juga yang menjadi ini kak, banyak cara orang dalam berdagang thrifting itu juga. Ada yang membeli bal untuk mencapai usaha, ada yang membeli bal membuat ini menjual satuan gitu. Kalau keuntungan yang jelas menjual satuan gitu. Karena apa? Memang dia tuh ini nyata keuntungannya, kita hitung aja dari ini kalau cowok lengan pendek gitu. Kalau cowok lengan pendek itu harganya 7 jutaan, harganya modal kuantitinya itu ada di 500-an, 500 pieces, berarti 7 juta dibagi 500 itu 15.000 mungkin ya, nggak nyampe 14.000. Nah orang pisahkan barang kepala itu minimal 80 pieces dijual di angka 70-an gitu. Nanti barang kepala, barang badan juga jual 15 ribuan atau 400 di 300 pieces. Nah itu aja udah kelihatan tuh keuntungannya, berapa persentasi buat keuntungannya gitu. Makanya kita juga jangan aneh ya, kenapa sih orang itu bisa jual dengan sedemikian rupa, sementara saya tahu, tanya sama Abang Muhammad itu harganya sekian dan kuantiti sekian gitu. Nah itu jangan bingung kak, karena mereka tuh yang kayak tadi, kalau mau berbisnis itu yang pertama harus punya perencanaan, mengenal pasar, dan juga kita harus memperkuat mental, jangan takut rugi dan mau untung cepat, jangan seperti itu nggak bagus, itu akan mengotori dalam bisnis kita, itu akan membengkakkan otak-otak kita gitu. Jadi ambil hal itu, karena mereka udah dapat keuntungan dari barang kepala, barang badan, barang ekor sekalipun mereka kasih pun ke kita nggak akan rugi mereka, karena iya tadi keuntungan udah berapa persen lo dari barang kepala dan barang badan ini gitu. Jangan bingung akan hal itu gitu. Jadi untuk memulai itu bagusnya buka item apa bang? Item apa aja tergantung dari kitanya kak.
mau buka, tapi menurut aku sih mending kita ke ini aja, pilihlah item itu yang HPP-nya itu masih di angka 7 ribuan atau 6 ribuan Kak. Kalau buat pemula. Nanti setelah itu kita mempelajarinya, kita bisa mengambil item-item yang HPP-nya itu di atas itu gitu. Karena HPP Bal ini mulai dari kayak kaos anak ini, pakaian anak ini yang tipis itu di 7 ribuan HPP-nya. Mungkin di item lain kayak jaket itu mungkin di 40 ribuan, tergantung dari item kita mau ambil gitu. Jadi jangan bingung dalam hal ini. Dan juga masalah pengiriman ya, pengiriman itu sebenarnya nggak usah takut ya, karena pengiriman Bal ini barangnya dibawa itu sama ekspedisi yang udah terpercaya Kak. Jadi mereka tuh udah menyanggupi dan mereka juga akan memastikan barang sampai dengan selamat tempat kita gitu. Jangan takut akan hal itu ya, semuanya itu ada caranya, semuanya itu memang butuh proses gitu. Jangan takut juga karena orang udah banyak jualnya gitu. Karena apa? Iya, nggak mungkin lah kita sendiri yang jual, karena barangnya juga cukup laku kan begitu. Makin banyak orang jualnya, pasti itu makin banyak juga orang yang membelinya gitu. Gitu. Kalau barangnya kurang laku, nggak mungkin banyak orang yang menjualnya Kak. Tapi kalau banyak orang menjualnya, pasti banyak juga pembelinya gitu. Kita pikirnya ke sana. Nah, bisnis thrifting itu adalah cara-cara agar kita tidak tertipu. Dan tadi kita harus memperhatikan akun dia, toko dia terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat testimoni asli dia Kak, itu kan. Ya. Di brand Bal juga banyak banget. Nah, makanya brand Bal itu dia tuh itemnya itu dia mengikuti segmen pasar. Kakak kalau mau buka item, alangkah baiknya kalau kakak tuh mengenal pasarnya gitu. Contoh kakak mau buka ini LSDL ini lady chiffon dress long. Nah, kalau market kakak tuh mungkin ibu-ibu yang suka ke pesta, kalau ibu-ibu yang suka buat santai-santai, mungkin larinya ke LSDL, ke dress chiffon. Tapi kalau kakak buat sehari-hari, buat santai-santai, mungkin larinya itu ke dress cotton aja, karena dominannya orang itu kalau buat santai-santai itu makanya dress cotton, jarang pakai dress chiffon. Dan dress cotton dan dress chiffon sendiri itu beda harga ya. Dress cotton itu paling mahal di 8 juta, sementara dress chiffon ini bisa di angka 12-an ya. Gitu. Dan kuantitinya lebih banyak dress chiffon karena bahannya juga dia lebih tipis daripada dress cotton ya. Tapi kan tetap tebal ya, bahannya tetap tebal ya. Nah, jadi semua Bal itu mencakup, ada semua itemnya, topi, mulai kaos hitam cowok, kaos putih cowok, kaos warna cowok, semuanya ada kayak. Kita tinggal tentukan aja mau lari kemana nih, kita mau jual apa nih gitu. Tinggal tentukan aja apa sih market kita, kemana sih tujuan pasar kita gitu. Dan juga kalau bisa kita tuh harus menjangkau audit yang benar-benar membutuhkan item itu gitu. Makanya tuh algoritma tuh dibaca begitu. Algoritma tuh dibaca karena kebiasaan kita gitu. Biasa kita memposting barang tersebut, biasa kita mengunggahnya, atau biasa kita menjual barang tersebut. Nanti algoritma itu akan mengangkat kita dengan target market yang benar gitu. Contoh orang yang memang mungkin udah biasa dikenal sebagai pembeli gitu, atau orang-orang yang menggeluti usaha yang sama, pasti itu didorong ke sana, nanti condongkan ke sana Kakak. Ya. Jangan bingung akan hal itu. Untuk pengiriman kita di Bandung ya, di Bandung itu nggak usah takut akan karena hal-hal yang katanya banyak oknum lah itu. Jadi oknum itu ada, tapi nggak banyak ya, orangnya itu aja. Makanya kita harus waspada Kak. Kita harus benar-benar teliti dalam memilih satu toko gitu. Makanya sebelum kita membelanja atau membeli satu item, kita harus memastikan dulu orangnya berjaga yang menjual item yang mau kita beli gitu. Dengan begitu kita tingkat tertipu dia akan lebih kecil ya Kak. Risiko-risiko yang tertipu tadi akan lebih kecil gitu. Dan juga pemain thrifting juga semakin hari semakin meluas gitu. Dari kalangan kalangan remaja, ibu-ibu, bapak-bapak itu udah banyak usaha thrifting ini gitu. Bahkan sebagian orang tuh udah fokus di bisnis ini untuk mengecernya gitu. Banyak juga gitu. Jadi kita tuh sebelum kalau kita mau tahu bagaimana sih cara pengelolaannya, bagaimana sih cara menjual, kita harus mulai dulu gitu, mulai usahanya gitu. Dengan begitu, dengan kita memulai, kita akan tahu perencanaan, kita akan tahu pola-polanya, rumus-rumusnya nih kemana nih gitu. Kita akan lebih tahu. Bisnis itu ya tadi, selain kita mempunyai kejujuran, kita harus menjunjung tinggi namanya kejujuran. Itu yang utama Kakak. Dengan begitu, setelah kita menjunjung tinggi kejujuran, orang akan mengenal kita tuh sebagai toko yang jujur, yang amanah. Nah, otomatis
karena apa kok kita dikenal dengan amanah, kita akan lebih besar jangkauannya gitu. Jadi orang ke orang, ini belinya di mana nih, toko mana nih, di gudang mana nih, gudang MBA atau bukan nih gitu. Orang akan bertanya gitu. Dan dengan begitu nanti orang itu akan meminta nomor kita. Jadi makanya kita tuh semakin hari semakin meluas kalau memang kita menanamkan kejujuran tadi gitu. Kita harus junjung tinggi namanya kejujuran gitu. Selain kejujuran, kita juga sebagai pedagang itu harus komitmen itu. Setelah kakak lagi lihat, misalnya kakak menawar suatu barang, kakak harus memperhatikan produk kakak yang jual. Entah itu ada noda kah, atau sobek kah, atau bagaimana, kita harus jujur dalam hal itu. Jangan takut ya, jangan takut dengan hal jujur gitu. Karena hal jujur itu adalah hal-hal yang bisa bikin kita tuh lebih kita tuh lebih dalam lagi gitu. Kita akan menggali lebih dalam lagi. Makanya butuh banget, selain komitmen itu kejujuran sangat dibutuhkan dalam satu usaha gitu atau bisnis. Itu sangat dibutuhkan. Bisnis thrifting ini kan semua orang itu memang semuanya itu bisnis loh, semuanya itu berdagang gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin dagang itu dengan skill, ada dagangnya itu dengan produk, ada dagangnya itu dengan obat-obatan atau apa sebagainya gitu. Semuanya dagang. Entah itu di bidang pekerjaan pun dagang, mereka jual tenaga loh, jadi dagang semua gitu. Makanya enak banget dagang ini. Tapi enaknya lagi kalau kita bisnis thrifting. Kenapa? Karena thrifting ini sensasinya itu ada loh, sensasi itu ada. Sensasi di saat kita membuka satu bal, sensasi di saat kita mengenal memisahkan barang brandnya, memisahkan kualitas A dan B dan C, itu loh yang enak itu. Enak banget itu. Saya merasa gini, makanya saya tuh kalau bongkar bal dulu ya, saya kan dulunya bongkarnya kaos oblong, jadi saya itu fokus ke kaos itu dulu. Jadi setelah ada uang, saya itu fokus ke barang lagi, ada uang ke barang lagi, sampai benar-benar barang saya itu menumpuk gitu. Itu awalnya dari belinya satu pieces saya beli sama teman saya jual lagi sama teman saya. Nah sampai kayak beli 10 pieces, 20 pieces, hingga sampai saya bisa membuka bal itu. Cukup uang saya buat membuka bal. Nah setelah saya membuka bal, ya saya mulai satu bal dulu gitu, satu bal. Dan setelah saya membongkar bal itu, memang ada awal muka bal itu rasa greget itu memang ada, Kak. Rasa penasaran memang ada. Jadi kita tuh ya planning kita tuh bongkar lagi nih, cepat habis ini kita bongkar lagi. Cepat habis ini kita bongkar lagi. Habis ini kita bongkar lagi gitu. Gitu-gitu aja sampai benar-benar barang saya itu uang nggak ada tapi barang saya menumpuk gitu. Di saat saya stop kan itu dari tahun 2018 sampai 2020, saya stop kan 2020 1 bulan ngambil barang. Saya keluar dulu uang ini baru saya mendapatkan keuntungannya. Dengan itu saya mulai beli ini per paket gitu kan. Karena harga per bal sama per paket itu beda. Jadi bal ini ada sistem per paket. Jadi itu ada sistem gandeng-gandeng Kak. Jadi kita beli bal ini harus bawa yang ini, itu lebih murah loh kalau kita mau. Nah itu juga kita bisa pasarkan. Contoh, Kakak belinya blus itu ada sebagian blus itu yang harus digandeng gitu. Ada, bisa juga belinya blusnya aja, bisa juga beli gandengnya. Kalau kita bisa ngeluar gandeng ini itu akan lebih murah harganya kan. Kayak main di sana, mainnya paket dulu. Dari item apapun saya ambil, semua item saya ambil gitu. Saya bukanya tetap satu, kaos oblong sama kaos keras. Tapi item lain saya jual di gudang saya jual gitu di sana. Jadi orang-orang yang toko lain itu, kamu mau beli bal Kak, harga segini loh. Biasanya kan harga paket ini kan lebih murah daripada kita belinya per bal gitu. Kalau kita belinya 20 bal, 30 bal itu udah masuk paket, itu harganya biasanya lebih murah, mungkin di 300-an, bedanya atau 400-an gitu. Usaha thrifting ini juga udah banyak ya yang mulai usaha ini dari kalangan mahasiswa, ibu-ibu itu udah banyak usaha ini. Jadi ibu-ibu tuh ya sekarang kan lagi aktif-aktifnya ke Facebook profesional. Jadi mereka tuh setelah ada usaha ini, mereka sekalian nih katanya Bang untuk buat materi, karena dengan adanya mereka berdagang, mereka akan mempunyai materi setiap harinya buat konten. Bagus juga tuh, aku pikir cara berpikirnya. Jadi mereka tuh selain mereka tuh mendapatkan keuntungan dalam dagangannya, mereka juga ini mempunyai konten, mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut gitu. Makanya Kak, semua orang itu memang membutuhkan passion. Sama kayak thrifting ini. Thrifting ini kerjanya juga dia tuh mengikuti passion. Makin tahun kan kalau di luar sana kan berubah passion, jadi dia juga berubah gitu, kemasannya berubah gitu. Jadi balik itu adalah barang yang pakaian yang dikemas dari negara asalnya, dari Cina, dari Korea, dari Jepang gitu.
Jadi kemas itu dengan ada yang 100 kilo, 90 kilo, dan 50 kilo kan. Gitu. Keseruan dalam Ka'bah memang ada ya. Mungkin kalian juga bisa menjelaskannya gitu. Jadi saya ini pengalaman pribadi ya, storytelling lah, pengalaman saya pribadi. Di saat saya buka satu bar itu waktu dulu saya bingung juga apa nih yang harus saya mulai untuk awal ini gitu. Nah nanti setelah saya putuskan itu saya sharing sama teman saya yang udah buka. Kamu bagusnya buka ini loh, buka ini loh. Saya memilih lagi, tapi saya nggak tahu nih pakainya kemana. Akhirnya saya memutuskan saya buka apa yang saya suka aja gitu. Nah dengan begitu saya tuh konsisten dalam posting, menawarkan produk saya ceritakan apa sih kelebihan dan kekurangan produk saya ini, apa sih yang saya jual ini, saya akan mengenalkan itu, saya kenalkan personal saya dulu gitu. Indahnya bisnis itu ini dapat sensasi kalau saya, tapi nggak tahu ya kalau yang lain, karena bisnis itu apa aja, banyak jenisnya bisnis itu, entah itu menjualan, entah itu bisnis properti atau yang sebagainya gitu, itu banyak banget bisnis. Tapi bisnis yang menentukan yang sangat cocok buat saya itu, dia itu walaupun sedikit keuntungan di thrifting ini, karena apa, seninya itu memang dapat loh, seni itu memang ada. Oh ini loh baju-baju saya pakai, mungkin ini baju-baju artis luar loh, jadi itu saya bikin. Atau ini ini loh, saya waktu saya bongkar satu balu, ada satu brand yang saya lihat itu, saya tuh pengen banget cepat selesai agar saya tuh bisa memisahkan barang kepalanya, saya mengetahui barang kepalanya apa aja gitu. Itu yang membuat rasa penasaran saya itu makin bergejolak gitu. Jadi saya tuh maunya planningnya itu habis tembus ini satu bal, buka lagi satu bal, tembus ini satu bal, buka lagi satu bal, hingga saya itu bisa pergi peliputan bal ini. Itu keunikan tuh ada, sensasi itu ada di sana gitu. Makanya bal thrifting ini dikenal dengan adanya rasa penasaran gitu. Jadi orang itu selalu merasa penasaran dengan membuka thrifting ini gitu. Jadi mereka itu hanya mengetahui, orang beli bal ini ya, mereka itu hanya mengetahui kode ini aja, item aja, ini itemnya nih, tapi nggak mengetahui mereka brandnya ada berapa, size nya berapa gitu. Tapi jelasnya kalau dewasa, kalau anak-anak beda-beda dia ya gitu. Warnanya apa aja, tingkat lengkunya apa aja, berapa gitu. Nah itu beda-beda. Makanya kalau kita buka baju jangan fokus ke satu brand atau satu kode, karena tidak memastikan barang yang kita buka hari ini yang bagus menurut kita, nggak memastikan esoknya bagus lagi, atau dengan barang yang sama mungkin bisa dibilang standar biasa isinya gitu. Tapi baterai sejelek-jelek baterai 80% bisa diolah, saya yakin itu, karena saya itu udah lama juga begitu desain, saya juga lama saya bongkarnya, lama juga saya jual banyak. Semua itu tuh bisa diolah loh tanpa terkecuali, tinggal lagi kita memutuskan item yang mana gitu, kemana nih lari market kita gitu. Tapi tentu dengan cara-cara strategis tadi, kita harus mempunyai strategis dalam pemasaran gitu, strategis dalam mengembangkan produk kita, strategis untuk mengenalkan kepada audien apa sih produk kita, siapa sih kita gitu, lebih ke sana. Jadi memang kita tuh harus ini ya, perencanaan itu memang harus mantap loh, harus memang benar-benar pasti. Makanya kita tuh kalau saya jelaskan kepada customer saya itu, kalau buka bal kayaknya usahakan balnya itu satu bal kak dibuka. Jadi setelah kamu satu bal baru buka bal lain. Kenapa? Karena memang di bal ini kakak beli satu gitu, jangan sampai kakak tuh terlalu ambisi, mau beli semua jenis nih, padahal satu jenisnya belum tahu, satu itemnya belum pernah dibukar. Makanya fokus satu brand dulu, satu kode item dulu, nanti setelah kita fokus satu item, kita pindah ke item lain nggak apa-apa, karena ilmunya sama gitu, sama ilmunya. Kita juga kalau bisa tuh modal tuh satu kali gitu. Makanya kita tuh sebelum memulai berbisnis, kita tuh harus merancang perencanaan tadi, rencana pemasarannya, mengenal pasar, mengatur keuangan dulu, kita atur itu, keempat itu kita atur, mental tadi kita atur juga. Baru kita memulai gitu. Setelah kita memulai, tingkatkan yang pastinya rasa jujuran itu harus ditingkatkan ya. Kita harus benar-benar menjadi orang yang jujur dalam berdagang gitu, biar kita tuh dikenal orang sebagai logo yang jujur gitu. Jadi orang itu mau transaksi itu nggak
bingung nggak takut-takut sama kita gitu. Nah kita juga harus komitmen dulu, harus benar-benar komitmen gitu. Kalau memang barang ini sudah diambil orang ya sudah gitu, tunggu aja orang pelunasannya. Kalau barang ini udah laku ya sudah, jangan jual lagi gitu. Takutnya nanti kan apa, orang ini udah DP nih 500.000, kita jual kan yang lain. Nah DP orang ini kemana? Orang kan DP itu karena mengharapkan barang tersebut, juga nggak boleh juga seperti itu gitu. Karena kita udah memutuskan kita mau di DP ya tunggu aja sampai dia selesai gitu. Saya di situ Kak, makanya saya itu sangat menjunjung tinggi. Menurut terbesar saya itu bukan karena uang atau kepintaran atau bagaimana, enggak. Menurut terbesar saya itu karena kejujuran aja. Saya itu bisa berani mengungkapkan kenyataannya, faktanya gitu. Itu yang menjadi modal saya, dan saya bersyukur banget mempunyai kriteria seperti itu. Semoga Kak juga seperti itu, agar kita tuh bisnisnya lebih enak gitu. Jadi orang pun mau belanja ke kita tuh akan lebih enjoy lagi Kak. Oh akan lebih enjoy lah. Kenapa nggak enjoy? Belanjanya sama orang yang benar. Apa sih yang harus kita takutkan? Kita belanja sama orang yang benar, sama pedagangnya. Apa yang harus kita bingungkan itu? Nggak ada lagi yang harus kita bingungkan. Makanya kita kan lebih enak dalam memulai bisnisnya gitu. Abang-abang semua tetap semangat, karena di pasar ini ya mungkin ada kalanya kita tuh sepi, ada kalanya kita tuh rame, ya namanya juga dagang, nggak mungkin rame terus, nggak mungkin sepi terus kan. Dagang itu ada pasar-pasarnya, ada masanya, ada saat turunnya, ada saat sepinya, ramenya, itu biasa gitu. Kita harus punya kesabaran dalam hal itu, jangan sampai ini barang kita nih nggak laku-laku, nggak tembus-tembus gitu, nggak buka lagi, jangan begitu juga. Karena apa? Karena kalau kita mungkin karena barang kita lama nggak laku, makanya kita harus siram barang lain gitu, barang lagi. Makanya kalau nggak mau buru-buru dalam buka barang itu, kita harus pisahkan barang kepala, minimal 5 biji lah kita pisahkan. Nanti saat kita memang belum cukup, kita memang lambat mengeluarkan barang tersebut, kita bisa keluarkan, tonjolkan satu-satu item itu gitu, untuk mempunyai nilai yang beda dari waktu kita pajang-pajang sebelumnya gitu. Juga bagus ya Kak. Makanya harus benar-benar kita tuh teliti ya, benar-benar kita tuh mengatur semua itu dengan jeli gitu. Dan juga harus semangat ya, semangat dalam berdagang. Kita tuh harus kalau bisa tuh harus semaksimal mungkin lah. Gimana sih biar kita tuh konsisten gitu. Kita tuh harus disiplin gitu, sama waktu. Ada waktunya kita kerja, ada waktu kita istirahat, ada juga waktu kita harus hiburan, ada waktu kita harus bermain, bergurau sama-sama, aja ada waktunya, ada waktu kita jalan-jalan, ada waktu semua. Kita harus mengatur waktu-waktu itu gitu. Jangan sampai juga kita tuh kalau kita udah bisnis, kita fokus bisnis aja, nanti kita juga akan ngeblank juga, kita akan bosan gitu. Nah untuk menghilangkan bosan itu, kita mulai dengan tadi mengatur waktu tadi. Oh ini di jam sekian nih aku harus makan siang, di jam sekian nih aku harus berangkat kerja, di jam sekian nih aku harus mulai berdagang. Nah kita harus punya jam-jam itu gitu, jam-jam yang bisa mengatur kita tadi gitu. Dan usaha thrifting ini juga, kenapa sih usaha thrifting ini makin hari itu makin ramai pembelinya, makin hari itu dia semakin meluas ya, karena peminatnya juga makin banyak mungkin ya. Dan di sini teman-temanku kita jelaskan untuk beberapa item yang ready di gudang kita. Di sini ada kita kaos hitam full cowok, ada juga kaos warna full cowok, kaos putih cowok, ada juga MGP, ada juga celana pakaian anak tuh ada juga ya. Nah kita tinggal tentukan aja mau buka yang mana gitu sama item itu. Jadi bal itu kayak, makanya saya itu kalau bisa jangan terus menanyakan kode atau brand bal, karena bal itu beda-beda. Kalau kita menanyakan item tersebut, takutnya nanti item nggak ada, orang oknum masuk, kita bertanya sama oknum, itu akan bahaya buat kita gitu, bahaya, tingkat tertipu kita tuh ada. Jadi kita tuh memancing, jangan sampai kita memancing ya, jangan sampai itu terjadi Kak, nggak boleh terjadi itu. Jadi di thrifting ini juga ini, dalam pakaian thrifting ini dia banyak banget jenisnya. Seperti ini saya jelaskan. Nah, untuk kawan-kawanku yang mencari item random itu bisa lari ke pakaian anak, karena pakaian anak itu dia campur ya. Ada dress di sini, ada gaun di sini, ada celana di sini, dia ada kemeja di sini, itu pakaian anak. Sementara kalau pakaian dewasa itu contoh seperti ini. Ini dress chiffon, satu bahan dress chiffon semua. Ini jumpsuit, satu bahan jumpsuit semua, itu kalau untuk item dewasa. Tapi ada beberapa bahan yang mix, seperti track top, track pant, CN mix juga itu ada bang ya. Tapi kalau lebih dominan kepala item, dia beda bannya, beda lagi itemnya Kak semua.
Ya jangan takut akan hal itu gitu. Dan kita tentukan aja maunya kemana nih gitu. Kita mau jual cabai dulu atau cung dulu, atau kita mau jual buah-buahan dulu, atau kita mau jual apa dulu gitu. Itulah yang terjadi sebagai trading. Kita tentukan item apa dulu nih yang harus kita bongkar, item apa dulu nih yang awal kita buka gitu. Nanti setelah kita fokus satu item itu, kita fokuslah item itu jangan berubah-ubah sebelum kita tuh dikenal sebagai pedagang tersebut gitu. Kita harus membentuk satu toko. Nah, dalam satu toko ini kita membentuknya memang benar-benar persiapan yang lumayan. Mungkin dengan persiapan satu tempat, persiapan dengan barang-barang hanger segala macam, stagger, patung-patungan biar toko kita kelihatan indah. Begitu juga dengan usaha thrifting. Untuk persiapan itu kita harus menentukan item apa dulu yang mau kita buka. Dan cobalah kita konsisten dalam satu item itu. Karena setiap item itu dia itu beda-beda gitu. Kalau kita beli semua itu, bukan semua itu, kita takutnya nanti kalau kita terlalu ambisi, takutnya nanti kita gagal, Kak. Kita pelajarin dulu item, oh ini benar nggak nih, untung nggak nih gitu. Karena kemungkinan untung yang dibalik ini akan besar, lebih besar gitu. Jadi kita itu nggak harus buru-buru loh, nggak harus dikejar-kejar. Oh aku ini punya uangnya banyak loh, aku bisa beli puluhan bal. Nggak harus begitu. Kita bisa coba dengan item-item yang satu dulu gitu. Sampai benar-benar kita mengetahui dengan detail cara kerja item tersebut. Nah nanti item lainnya tuh mengikut cara kerja sama itu. Tapi kita pisahkan barang kepala, barang badan, dan barang ekornya sama seperti item-item lain. Makanya alangkah baiknya kalau kita mencoba bisnis itu dengan kesabaran itu. Karena apa? Kalau kita sabar, kita nggak mikirkan untung atau ruginya. Kita tetap konsisten karena kita mau belajar dan kita mau memulai suatu usaha yang itu tadi, yang pertama tadi ya jadi perjuangan dulu gitu. Berjuang pengorbanan gitu. Karena apa? Ya nggak mungkin lah kita beli satu bal itu modal 5 juta, yang awal kita buka 5 juta juga yang harus kita beli, nggak mungkin lah. Kita harus persiapan, mungkin karena kita online kita siapan buat HP-nya, kameranya, mungkin buat tempatnya gitu, kita harus persiapan di sana gitu. Apalagi kita mau di offline, mau majang satu toko, mungkin kita persiapan buat patung, steger, itu biaya semua. Makanya setelah itu terbangun, jangan sia-siakan toko kita. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan barang kita, sebanyak-banyaknya kita kumpulkan barang kita agar barang kita tuh menumpuk-numpuk loh. Semakin banyak jenisnya, semakin banyak warna yang kita toko kita, semakin banyak, semakin senang orang memilih. Begitu kan? Jadi jangan risau juga akan hal itu ya. Jadi kita tuh sebagai pedagang itu intinya itu kita tuh harus rileks dalam berdagang. Kita tuh harus benar-benar ini ya, benar-benar kita tuh menguasai, benar-benar kita tuh mengetahui gitu. Makanya kita harus fokus dulu satu item, jangan buru-buru gitu. Kalau buru-buru takutnya nanti kita nyasar jalannya. Contohnya di saat orang nggak tahu jalan mau kemana, kalau kita nggak bertanya sama orang, kita buru-buru, kita akan nyasar kemana ini tujuan kita, nggak akan tahu kita. Tapi kalau kita santai, kita satu dulu, tanya sama orang satu dulu, tanya sama orang berikutnya, insya Allah kita nggak akan nyasar gitu. Kan kita udah tahu mungkin yang satu ini bohong, mungkin satu ini orangnya jujur gitu. Makanya juga kita tuh harus mau bertanya gitu, bertanya. Mungkin kakak jual thrifting ini bertanya sama orang-orang yang udah, mungkin kakak lihat udah sukses di bidang thrifting gitu. Mungkin tanyakan sama temennya yang udah mulai banyak usahanya, atau temannya yang udah mempunyai karyawan berapa gitu, tanyakan situ. Nah nanti mereka juga akan menceritakan pengalaman mereka. Nah kita bisa tiru pengalaman mereka. Dengan pengalaman mereka itu kita mendapatkan ilmu yang termahal loh kita. Jadi kita nggak harus terjun dulu, kita nggak harus jatuh dulu. Jadi kita bisa mengulik pengalaman mereka itu gitu. Itulah enaknya orang yang mau bertanya tadi gitu. Kita harus sering-sering bertanya lah. Jangan kita malu dalam bertanya gitu. Kalau malu bertanya sesatnya di jalan gitu. Di thrifting ini dia tuh mencakup, itemnya mencakup Kak. Dari item anak-anak, dewasa, dan juga jenis perabotan gitu. Perabotan itu bukan jenis perabotan rumah tangga ya, bukan piring, bukan panci, bukan kuali, bukan. Perabotan itu jenis perlengkapan rumah juga. Bed cover, dia jenis kain juga. Sarung bantal, sarung kasur, sarung tilam, kasur tilam atau kasur-kasur, sarung ini apa namanya, ruca-ruca, itu ada dia.
Nah, kita tinggal tentukan aja kemana nih larinya kita ini, yang maunya jual apa dulu nih gitu. Kita harus fokus item tersebut gitu, jangan kita berganti-ganti gitu. Sampai benar-benar orang tuh mengetahui bahwa kita tuh ya pedagang item tersebut. Dan toko kita tuh kalau bisa tuh orang tuh harus tahu. Makanya tuh kalau bisa ya, kita sebagai pembeli barang kita harus mengetahui dulu tuh toko dia di mana, alamat dia di mana, dan apa yang dia jual gitu. Dengan begitu kita akan lebih percaya. Jangan sampai kita tuh terburu-buru. Oh ini harga murah loh, langsung gas. Oh ini bener loh, itu brand yang cari, langsung gas. Jangan juga begitu. Kita harus memastikan dulu gitu. Makanya kita tuh kalau bisa cari orang yang bisa dipercaya dulu, atau petoko yang bisa dipercaya dulu gitu. Mencarinya itu tadi dengan cara kita melihat testimoni asli dia gitu. Kita memastikan beberapa akun dia, oh benar nih dia nih orangnya konsisten dalam berdagang gitu. Kayak ini bisa dipercaya, kita akrabkan orang itu gitu. Saya juga begitu. Kalau saya mengenal satu bos dulu, waktu saya nge-chat dulu, saya akrabkan dia. Saya meminta bantuan dia gitu kalau saya mau beli barang. Nah itu juga memperkecil hal-hal yang tidak kita ingin seperti ditipu tadi. Dan jangan takut juga karena banyak oknum, jangan takut. Karena adanya oknum-oknum itu ya itu aja, mereka itu yang memanfaatkan kondisi, menambahkan situasi gitu. Jadi mereka yang memang jahil gitu, otaknya memang mau uangnya cepat gitu. Tapi kalau pedagang nggak seperti itu. Dagang itu intinya itu semakin banyak barang kita jual, walaupun untung nggak seberapa, akan semakin enak, berkah uangnya gitu. Itu yang saya tanamkan. Makanya saya itu di Bali ini, di pakaian tripping, saya itu nggak begitu gimana-gimana jualnya. Yang penting saya itu laku barangnya, asal ada untung dikit saya kasih gitu. Yang penting barangnya itu ini mutar loh sama customer, nanti kalau dia mutar uangnya bisa kembali gitu. Dia bisa beli lagi barangnya, dan kita juga mendapatkan keuntungan walaupun dikit-dikit. Makanya saya itu lebih mengambil nggak apa-apa dikit, yang penting jangka waktunya lama. Sama kayak orang-orang yang mau menghidupkan personal branding tadi, mereka tuh contohnya mereka tuh pasti dengan mereka membuat personal branding, mereka tuh maunya tuh toko mereka tuh bertahan lama gitu, kalau bisa bertahan 10-20 tahun yang akan datang gitu. Nah untuk membentuk satu itu kita bisa mulai dengan ini, kita kejar dulu bahan bakunya, kejar dulu itunya materialnya gitu. Jangan kejar dulu untungnya. Jadi semakin kita tuh kumpulkan barang sebanyak-banyaknya gitu. Beli sehari ini satu, mungkin keuntungannya dapat 1,5, simpan setengahnya. Dibuka lagi satu bal yang lagi dapat, ini belikan 2. Ini begitu lagi, buka lagi 2, dapat untungnya 1, belikan 3. Dapat lagi buka 3, dapat 1 untungnya, buka 4. Terus begitu naik-naik. Harus begitu kak, ngumpulnya tuh di barang, jangan ngumpulnya di uang. Kalau ngumpulnya di uang, nanti takutnya uangnya kepakai, kita nggak bisa mutar lagi ya. Pasti begitu. Karena kalau bal ini, walaupun akan stok banyak pun bal ini, pakai ini dia nggak akan ini mubazir, dia akan laku. Bahkan kita akan dapat keuntungan loh. Di saat barang-barang orang kosong, barang kita ada, itu akan lebih enak untungnya gitu. Kita bisa jual harga mungkin lebih mahal gitu. Jadi kita harus pelajarin juga gitu cara kerja pasarnya gitu. Kalau di tripping ini jangan, saya udah maklum loh, ada masanya kita tuh sunyi, ada masanya kita tuh harus umpet-umpetan, ada masa itu kita harus dagang. Ini mereka tuh dia tuh memang ada masa-masanya, makanya saya tuh nggak kaget ini. Seninya saya dapat, saya senang banget. Usaha yang saya jalani, ini usaha yang bikin saya penasaran, itu yang saya buat saya makin senang. Gitu. Saya senang banget usaha itu. Makanya saya itu selalu fokus dengan pakaian fashion, saya udah fokus di sini gitu. Bahkan kalau juga kalau mau fokus juga dalam usaha pakaian fashion ini, itu bagus juga gitu. Karena apa? Dibutuhkan orang lo fashion itu, cari orang lo fashion itu gitu. Dengan cara kita melakukannya, kita memulai gitu. Kita harus memulai hal-hal itu. Ya. Jangan takut kita ini kecebur. Kalau kita kecebur mungkin kita bisa mandi, badan kita lebih bersih gitu. Dan juga kita tuh harus komitmen ya, kalau memang kita setuju atau enggaknya, mau atau enggaknya, itu kita harus benar-benar bisa memastikan gitu. Jangan sampai ketika barangnya udah dikemas sama penjual kita tolak gitu. Lah kita awalnya kita udah setuju dengan alasan yang nggak masuk akal, terkadang alasan tiba-tiba uangnya kepake, tiba-tiba suami nggak setuju. Makanya kita tuh kalau mau usaha itu, sebelum kita mulai usaha, kita harus kondisikan semua dulu, kondisikan sama suami, gimana suami setuju nggak, gimana istri setuju nggak, gimana uang ini ada nggak pas di jadwalnya kita minta itu gitu. Kita harus benar-benar itu
atur itu gitu, biar kita tuh mempunyai nilai sebagai pembeli gitu, kita tuh mempunyai nilai tambah, nilai gitu. Dan saya juga ya, kalau ada item yang mereka cari itu saya di udah saya ada 3 atau 4. Saya videokan semuanya. Ini kak contoh yang video pertama. Ini video yang kedua kak. Ini video ketiga. Contohkan semua. Tinggal lagi kita memilih gitu. Karena apa? Kalau saya memilihnya saya nggak akan tahu. Saya hanya melihat bagian atas saja gitu. Untuk isi dalamnya nggak akan tahu gitu. Mungkin di bagian ini dia nggak kelihatan brandnya, tapi